Madura itu lagu dangdut itu Jandaku. Saya baru tahu itu, saya dengarkan ini lagu apa, kata saya. Rupanya ini lagu Madura, Kiai. Oh, ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imamal anak yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-bararatil kiram, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Menteri Pendidikan Dasar Menengah selaku Menteri Perhubungan yang menghubungi saya, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Mukhti. Beliau ini kiai apa menteri yang kiai, tapi saya senang beliau jadi menteri. Kalau beliau masih jadi kiai mengurangi jadwal saya, Pak. Karena beliau ini luar biasa disenangi juga. Tidak hanya di kalangan Muhammadiyah, termasuk di kalangan NU itu. Saya lihat komen-komennya kalau Pak Prof Mukhti ini ceramah, bilang saya ini NU tapi senang sama Pak Mukhti selaku Muhammadiyah. Kalau bukan karena takut dimusuhi keluarga saya mau pindah Muhammadiyah. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Menteri Kebudayaan, Bapak Dr. Fadlizon, Bapak Dirjen Saintek yang mewakili Bapak Menteri, Bapak Profesor Dr. Najib Burhani. Saya lama tak bertemu saat Muktamar Lampung. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah Masjid Baitul Talibin dari 3 kementerian yang insya Allah semoga seluruh jamaah dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Siang hari ini alhamdulillah saya dapat memenuhi undangan Bapak Prof Kiai Mukhti. Beliau mengundang sebenarnya saat kami berdua beracara di Bekasi, peletakan batu pertama Geraha NU dan Geraha Muhammadiyah, Pak Fadlizon. Jadi ada kantor NU dan kantor Muhammadiyah itu sebelahan. Ya, itu saat itu ketua NU sudah minder. Moga-moga katanya kantor NU jadinya tidak lama sesudah Muhammadiyah. Karena biasanya NU itu kalau bangun-bangun agak lama, lebih dulu Muhammadiyah. Saya kemudian membesarkan hati ketua NU Bekasi, kata saya, NU itu adiknya Muhammadiyah. Muhammadiyah itu lahir lebih dulu 1912, NU 1926, beda 14 tahun. Sebagai adik jangan pernah mendahului kakaknya. Makanya NU tidak pernah mendahului kakaknya, Pak Fadlizon. Termasuk kalau puasa dan lebaran pasti Muhammadiyah dulu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Menteri, alhamdulillah saya merasa nyaman ya dengan beliau ini. Secara umur beliau senior saya. Apa yang saat ini kami berdua sering bersama itu memang perlu sering dimunculkan di publik, bahwa 2 ormas ini memang adalah kakak adik, bersaudara, tidak perlu dipertentangkan. Justru kalau bisa saling memperkuat. Selama ini alhamdulillah NU selalu memperkuat Muhammadiyah. Itu terbukti di beberapa kota kabupaten
Kalau Muhammadiyah membangun kampus dan rumah sakit, NU selalu menyiapkan pasien dan mahasiswanya. Tapi sebaliknya, kalau NU membangun pesantren, Muhammadiyah juga mengirim kader-kader santri Muhammadiyah di pesantren-pesantren NU. Termasuk saya punya santri dari Muhammadiyah, saya puji, itu belajar sorogan. Kalau dalam tradisi ilmu hadis menggunakan tariqatil qiraah, dia membaca saya mendengarkan. Ini asli kader Muhammadiyah. Sekarang anggota majelis tarjih di Depok. Aslinya pakai shot, Pak. Asli Muhammadiyah. Ke rumah saya itu setiap Sabtu Minggu 2 tahun, Prof. Saya bilang Masya Allah Fajri, namanya Fajri. S2-nya di Saudi. Di Saudi, S1-nya di UI. SMA-nya SMA negeri. Hebat sekali. Bahasa Arabnya hebat sekali. Nah, inilah contoh bagaimana kerukunan kebersamaan NU Muhammadiyah harus kita tunjukkan ke publik. Karena memang pada dasarnya saling melengkapi. Saya mengajar di masjid-masjid Muhammadiyah itu lebih dari 20 tahun, Pak. Ada di Kemayoran itu ada masjid yang tanda tangan peresmiannya Profesor Dr. Amin Rais. Pak Amin. Saya ngajar itu. Saat itu saya diundang 20 tahun lalu oleh pengurus masjid yang rata-rata pengurus PP Muhammadiyah, pengurus PW Muhammadiyah Jakarta. Saya bertanya, tidak salah mengundang saya ini, mengajar di masjid ini? Oh tidak, Kiai. Kita tahu kalau Kiai ini NU. Saya bilang, dari mana Anda tahu saya NU? Kelihatan dari sarungnya, Pak Kiai. Demi Allah, itu namanya Haji Sofyan, sudah wafat, orang Majenang, Cilacap. Saya mau tanya, kenapa kok ini masjid Muhammadiyah, pengurusnya bahkan yang meresmikan Pak Amin Rais kok mengundang saya yang Kiai NU? Apa jawab beliau? Sengaja, Pak Kiai. Walaupun ini masjid Muhammadiyah, mayoritas jamaahnya Muhammadiyah, tapi tidak semua jamaah di sini Muhammadiyah. Lagi pula kami ingin mengundang Kiai NU agar memperkaya perspektif wawasan jamaah Muhammadiyah dan tahu NU dari kiainya langsung. Nah, ini menarik ini. Barangkali nanti kalau ada orang yang hanya dengar NU dari Kiai Muhammadiyah, jangan-jangan NU itu ya disalahpahami. Karena sesungguhnya kemuskilan yang terjadi di muka bumi ini, kata Syamsuddin At-Tabrizi, gurunya Jalaluddin Rumi, seorang penyair terkenal yang menulis buku namanya Qawaidul Ishqil Arba'un, 40 kaidah cinta. Kenapa kita tidak bisa saling mencintai? Kenapa kita tidak bisa saling menyayangi? Kata Syamsuddin At-Tabrizi, gurunya siapa tadi? Jalaluddin Rumi. Itu diantaranya min akhta lughawiyat, karena seringnya manusia itu salah paham kepada orang lain. Saya bisa pastikan orang NU yang tidak suka dengan Muhammadiyah itu pasti karena salah paham dengan Muhammadiyah. Saya bisa pastikan orang Muhammadiyah yang tidak suka dengan Nahdlatul Ulama itu min akhta lughawiyat, karena kesalahpahamannya pada NU. Kalau sering kumpul seperti ini, ngopi bareng kalau bahasa anak mudanya, apa namanya? Kurang ngopi. Memang tadi saya makan siang belum ngopi, Pak Menteri. Baru selesai makan belum ngopi langsung diajak kemari. Nah, kalau sering ngopi ini indah, Pak. Saya bilang pada Gus Ipul, Sekjen PBNU, saya bilang saya diundang Prof Mukti acara Maulid Nabi di kementerian beliau di sini. Saya bilang mestinya saya ingin Gus Ipul selaku Menteri Sosial gantian hari besar Islam nanti mengundang Kiai Mubaligh dari Muhammadiyah. Untuk apa? Menghilangkan tadi kesalahpahaman min akhta lughawiyah. Dan ini bukan kali pertama sesungguhnya saya diundang oleh tokoh Muhammadiyah, yakni Prof Mukti selaku sekum, yang kebetulan ini ada acara di kementerian beliau. Sebelumnya saya pernah di Pejaten Village, tempat di mana di situ tinggal Pak Profesor Dr. Din Samsudin di Pejaten Village, salah satu rumahnya di situ. Di situ tinggal Dr. Salim Segaf Jufri. Saya diundang Muhammadiyah, saya diundang di situ acara Maulid Nabi, Bro. Yang sambutan
adalah Prof. Din. Saya tidak tahu ini masjid kok mengundang saya maulid Nabi. Prof. Din sambutan. Yang baca doa Dr. Salim Segaf Jufri, waktu itu masih ketua Dewan Syuro PKS. Tapi itu saya heran, ada hadrah baca maulid tadi yang dibaca oleh beliau itu Abtadi'ul Imla Bismillatil Aliyah. Beliau hafal tadi itu. Ya. Sampai bab yang terakhir itu wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. Itu ada. Saya mikir, ini tumben kata saya. Masjid Muhammadiyah kok ada baca maulidnya, Bro. Pakai hadroh. Selesai main, sebelum Pak Din sambutan, saya panggil remaja. Mas, ini remaja Muhammadiyah, bukan kiai. Saya NU, di Bon di masjid ini. Tahu di Bon ya? Nah, saya yakin kalaupun di sini nanti ada yang main hadroh, pasti bon-bonan itu. Saudara-saudara, ini yang penting untuk bangsa ini. Hal-hal semacam ini kelihatannya sederhana, tapi sangat penting. Sama pentingnya ketika kita melihat TNI Polri rukun. Itu asik adem di bawah itu melihatnya, mau duduk bersama. Sama pentingnya seperti seluruh lapisan masyarakat bisa rukun. Karena bangsa ini bangsa besar. Tentu Allah menciptakan kebesaran bangsa ini dengan keragamannya, perlu dirawat dengan hal-hal semacam ini dari sisi budaya dan tradisi yang memang harus kita masuki pesan-pesan moral yang luar biasa. Hari ini Maulid Nabi, ternyata saya baru tahu di sini. Saya pikir yang mengadakan hanya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Mukti. Ternyata yang sambutan 3 ini. Berarti ini kan harus 3 yang saya singgung. Cuman kalau saya singgung bab kebudayaan, bab saintek, selain bab pendidikan, Bapak harus tanggung jawab pada saya, Pak. Paham atau tidak? Harus tanggung jawab kalau saya singgung itu lah. Tapi kalau saya tidak singgung, tidak salah saya. Karena yang mengundang saya siapa? Pak Mukti. Yang bawain saya pulang sesuatu itu on kata. Pak Mukti gitu. Saudara-saudara, tapi karena beliau sudah sambutan, ya sedikit saya singgung. Hari ini kita bersyukur berkumpul bersama memperingati hari lahirnya seorang manusia sederhana yang dalam kesederhanaannya telah mampu menata mahligai rumah tangganya dalam satu bingkai surgawi. Seorang manusia sederhana yang dalam kesederhanaannya telah mampu membangun karakter bangsa dan umatnya menjadi bangsa yang unggul, kuat dan disegani. Beliau adalah sosok yang setiap ucapannya adalah contoh teladan bagi kita umatnya. Beliau adalah orang yang paling khusyuk sholatnya, paling kuat tahajudnya, paling benar hajinya, paling sempurna puasanya, paling tekun zikirnya, paling banyak istighfarnya. Siapa beliau? Tidak lain dan tidak bukan adalah junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul penabur kedamaian yang kedatangannya akan membawa rahmat bagi seluruh alam. Saudara-saudara hadirin yang dimuliakan Allah, jika tadi Pak Menteri Pendidikan dan juga Pak Menteri Kebudayaan sudah menyinggung sedikit tentang pentingnya peran budaya dalam menyebarkan Islam, pentingnya pendidikan dan juga pembangunan karakter dalam membangun umat Islam, maka saya ingin katakan apa yang beliau-beliau berdua sampaikan termasuk Pak Dirjen tadi benar. Islam ini menyebar kuat di seluruh dunia, yang tadi kurang lebih 2,5 miliar penduduk bumi ini sudah Islam itu Muslim, ya karena ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, syariatnya itu lentur. Salah satu kelenturannya itu Islam itu bisa diterima atau akomodatif terhadap budaya manapun, Pak Menteri, selama tidak bertentangan dengan syariat. Kalau ada orang bertanya boleh apa tidak orang Islam menikah menggunakan baju apa, kalau Jawa itu yang ada kerisnya. Pak Menteri senang keris soalnya.
apa namanya, pakai kris, ya boleh apa tidak? Tidak masalah. Adat, tradisi, budaya tidak dilarang dalam Islam. Justru makna daripada wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami utus manusia kecuali karena engkau, maaf, tidaklah kami utus dirimu hai Nabi Muhammad kecuali karena memang dirimu bisa membawa rahmat bagi seluruh alam. Salah satunya agama Islam itu bisa diterima dimanapun. Budaya, kata para ulama fikih, al-adah ma lam yukhalifus syariah maqbulah. Tradisi selama tidak bertentangan dengan syariat boleh. Nah, di sini pentingnya kita harus bisa membedakan mana wilayah syariat yang sudah baku tidak bisa digoyang-goyang, mana wilayah adat. Dan kalau kita mau harus akui, agama ini, Islam ini 80% lebih adalah wilayah budaya. Yang wilayah syariat, ibadah mahdoh mungkin tidak lebih dari 10. Bahkan dalam sholat yang itu wilayah ibadah, nanti kalau kita bicara pakaian, ini sudah wilayah adat. Orang sholat pakai sarung atau pakai gamis atau pakai celana, itu sudah wilayah adat, Pak. Prinsipnya sholat menutup aurat. Makan, ini wilayah adat. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ini saya suka sekali menjelaskan ini, penting sekali. Dan menurut saya Imam Ghazali keren sekali. Dalam Kitabul At'imah, Adabut Ta'am, etika makan, ada satu hal yang saya suka dari Imam Ghazali. Beliau bilang, Nabi Muhammad itu orang Arab. Kalau beliau makan menggunakan tangan, kata Imam Ghazali, itu bukan syariat yang kita harus ikuti, yang kalau tidak kita ikuti kita berdosa, tidak. Kalau Anda mau ikuti boleh, dan Anda kalau melakukan itu karena cinta pada Nabi dapat pahala. Tapi kalau Anda tidak mengikutinya karena tradisi dan adat Anda tidak menggunakan tangan, makanya Anda tidak berdosa. Al-Ghazali menjelaskan, bukankah orang Persia, nah, beliau tinggal di mana namanya, di Persia, sejak dulu makannya pakai malaik, pakai sendok, pakai garpu, pakai pisau, karena yang dimakan misalnya stik semacam daging membutuhkan pisau. Bukankah orang Romawi, mereka juga menggunakan itu? Lalu pertanyaannya, apakah tradisi ini bertentangan dengan syariat Islam? Sama sekali tidak. Justru kalau ada orang Islam menegur orang yang makan pakai sendok karena memang yang dimakan itu sesuatu yang harus pakai sendok atau garpu, berarti orang ini tidak paham tentang kelenturan syariat. Belakangan di Indonesia, Pak Menteri, bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang sok nyunnah gitu. Ada gerakan apa namanya? Nyunnah, sunnah Rasul. Seakan-akan kalau yang tidak tekstual sama seperti Nabi, tidak nyunnah. Akhirnya memaksakan diri makan bakso itu pakai tangan, sunnah Rasul gitu. Makan bakso itu loh pakai tangan, sunnah Rasul gitu. Masya Allah. Nah, ini contoh ya, kalau orang ini kagum. Nah, makanya ini tentang tradisi, adat, budaya ya, yang berbeda-beda. Tradisi budaya NU dan Muhammadiyah saja menghormati guru, kiai kata saya, atau orang yang lebih tua beda, Pak. Mohon maaf, kalau di NU memang ketemu guru yang lebih tua cium tangan, ketemu orang tua atau guru pasti cium tangan. Mungkin di Muhammadiyah atau di ormas lain tidak. Tapi apakah itu berarti tidak beradab, tidak berakhlak? Ya tidak. Itu masalah tradisi, budaya. Sekarang saya mau tanya, kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu punya keponakan, saudara, murid, yang satu salaman cium tangan, yang satunya tidak cium tangan, tapi yang tidak cium tangan ngamplopin, lebih berakhlak mana itu, Pak? Yang tidak cium tangan ngamplopin, Pak Dadang, lebih beradab mana itu katanya. Nah ini contoh. Nah, saya melihat, Masya Allah, al-luyunah. Luyunah itu diambil dari kata layin, luyunah. Ada ayat yang berbunyi, Fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Fabima rahmatin,
Manya mazaidah kalau santri. Aifa bi rahmatin minallah, justru karena rahmat yang Allah titipkan pada dirimu. Nabi Muhammad itu punya sifat rahmah, sifat kasih sayang. Kalau kita menyayangi orang, itu maknanya Allah menitipkan sifat itu pada kita. Nabi Muhammad itu memiliki sifat rahmah kepada makhluk. Karena sifat rahmahmu hai Nabi Muhammad, sifat kasih sayangmu, ya, maka sifat kasih sayang Allah berikan padamu, linta lahum, kau bisa bersikap luyunah, lembut, lentur pada mereka. Kelenturan Nabi Muhammad inilah yang membuat umat menjadi suka. Sebab kata Allah, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Kalau kau kaku, kasar, mereka pergi darimu. Nah, kelenturan Islam ini yang membuat Islam diterima. Dia tidak kaku pada budaya. Saya sering ceramah di mana-mana. Kata saya, sama-sama sholawat Pak, sholawatan. Ini kalau beliau kan by data, kalau saya by pengalaman, experience. Saya keliling Pak Fadli. Saya ini alhamdulillah keliling bukan hanya Indonesia, keliling dunia saya amati. Acara Maulid Nabi di seluruh dunia saya perhatikan. Saya pernah Maulid Nabi di Australia, Prof. Diundang Syekh Salim di di Sydney. Itu di Sydney Syekh Salim dan komunitas Islam di sana bikin Maulid. Saya dengarkan sholawat itu, orang Cina, Muslim Cina maksud saya, Muslim dari Jepang, Muslim dari India, Muslim dari mana-mana. Sholawatan itu, dari salawatnya terlihat di situ unsur budaya negerinya. Nah, kalau di Indonesia saya sering dengar selawatan sesuai dengan daerah. Kalau di Madura, orang Madura itu kalau selawat lagunya fanatik lagu Madura. Lagunya Imam S. Arifin itulah. Itu ada orang Madura itu. Lagu dangdut itu. Jandaku. Saya baru tahu itu, saya dengarkan ini lagu apa, kata saya. Rupanya ini lagu Madura, Kiai. Oh. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imamal. Anak yang ada, nggak tahu ya lagu dangdut ini Pak, hanya orang Madura ya. Ya Allah, ini populer sekali di Madura lagunya ini. Oh kata saya, nanti kalau Anda ke Sumbar, itu selawat itu yang ikuti lagu Ayam Delape. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Ayam Delape. Ini kampungnya Pak Fadli. Makanya harus tanggung jawab saya pulang ini beliau. Iya. Nanti kalau Anda ke Melayu, itu saya pernah diundang Maulid Nabi di daerah Melayu, baik Melayu yang ada di Indonesia maupun Melayu di Malaysia. Pernah mengundang saya timbalan Menteri Pengangkutan. Pengangkutan itu Menteri Perhubungan, transportasi di sana. Namanya Dato Abdul Aziz. Saya diundang timbalan Menteri Pengangkutan Dato Abdul Aziz. Orang sana itu kalau Maulid, sholawat lagu Melayu, lagu Cinda itulah. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'asha atfatayaji ratal alami ya uhailal judi wal karami. Nah, ini bisa selawat dipakai lagu sana itu. Kata saya, bagaimana hukumnya? Tak masalah, itu kan cuma lagu. Supaya Islam bisa diterima oleh orang Melayu, pakailah salawat lagu Melayu. Loh, bahkan ketika saya ke Cina Pak, ya, baru sebulan setengah saya pulang dari Xinjiang, Uighur, bertemu sama komunitas Muslim, termasuk ketua otoritas Muslim Uighur. Sebelumnya saya ke Lanzhou, ke Ningxia,
Ya, hui. Kalau di Bogor ada juga maling sia. Kalau di sana ling sia di Bogor. Ini orang Sukabumi nih, muadzin gitu. Saya bilang, saya kaget itu. Begitu sholat Jumat di Masjid Lingsia, yang sholat hampir 100.000. Azannya itu unik. Sebelah saya kiai sudah meninggal, nangis mendengar azannya. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Saya diam, senyum, mau ketawa takut kualat saya. Kok unik saya, kata saya. Adzan kok bisa langgam Cina. Saya langsung batin, Pak Menteri. Ini orang sini kalau baca sholawat pasti lagunya lagu Wong Fei Hung. Lagu Jet Li, kata saya ini. Begitu asyraqal, ya Nabi salam alaik, plung plung plung. Ya Rasul salam alaik, plung plung plung. Lah ini namanya Islam dan kebudayaan, Pak, gitu. Allahu Akbar. Ini belum seberapa. Begitu saya ke Pakistan, ke Afghanistan, lagunya lain lagi. Ya agak mirip-mirip kucu-kucu hotahela gitu. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'asya, hatfatayaji, ya uhailal judi wal karami. Masya Allah. Nah, tapi karena kelenturan Islam, al-luyuna, dalam hal akomodatif terhadap budaya, disitulah Islam bisa diterima, maqbulun indan nas. Karena memang inti agama itu, kata Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah, ini baru agak berat ini, agak berat. Penulis kitab I'lamul Muwaqqi'in Ar-Rabbil Alamin. Nah, ini sudah usul fikih. Kalau Anda mau tahu apa inti Islam, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, muridnya Imam Ibnu Taimiyah. Saya ini orang NU, tapi pendapat Imam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim saya hafal. Saya pernah diprotes, Prof. Lu kiai kok? Itu kan muridnya Imam Ibnu Taimiyah yang menulis kaidah jalilah fit tawassul wal wasilah, yang kalau sama NU sering menyerang. Loh, kata saya, kenapa? Guru saya Ki Sal Mahfud memerintahkan saya baca semua buku. Baca semua buku. Masya Allah. Termasuk buku itu, termasuk. Kata Ki Sahal ketika ditanya apakah boleh kami membaca buku-bukunya Imam Ibnu Taimiyah, buku-bukunya orang Syiah dan lain sebagainya, beliau katakan khudh ma safa wa da' ma kadar. Ambil yang jernih, tinggalkan yang tidak jernih. Masya Allah. Lah, ini ungkapan terkenal. Kalau Anda mau tahu inti syariat Islam, ajaran yang dibawa Nabi itu apa? Kata Imam Ibnu Taimiyah, asy-syari'atu adlun kulluha. Syariat itu intinya pasti menjelaskan tentang keadilan Tuhan. Rahmatun kulluha. Syariat Islam itu pasti menjelaskan tentang rahmat kasih sayang Tuhan. Masalih kulluha. Syariat Islam ini pasti menjelaskan tentang kemaslahatan yang Allah tunjukkan untuk umat manusia. Hikamun kulluha. Syariat Islam ini pasti semuanya berisi tentang hikmah dan wisdom buat manusia. Fakullu ma kharaja. Oleh karenanya, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, setiap ada orang yang menjelaskan syariat Islam, tapi agama Islam menjelaskan Islam, katakan begitu, tapi kok kharaja minal adli ilal jur, kok Islam yang dia jelaskan jauh dari keadilan, malah isinya kezaliman. Wa minar rahmati ila diddiha, jauh daripada kasih sayang rahmat Tuhan, falaisa minas syariah, pasti itu bukan ajaran Islam. Kalau ada orang mengajarkan kita memusuhi, membenci orang yang berbeda,
beda agama, beda suku, apalagi cuma beda organisasi, ya, berarti dia tidak sedang menjelaskan tentang Islam. Masya Allah. Dan ini yang bisa menjelaskan dengan baik adalah orang-orang yang terlibat dalam proses pendidikan at-ta'lim wa tarbiyah yang ada di kementeriannya Bapak Profesor Kiai Haji Abdul Mu'ti. Para guru ini penting, yang jumlahnya Masya Allah di Indonesia berapa Prof? Saya nggak hafal angkanya. 3 juta sekian. Bayangkan kalau anak-anak kita ini sejak kecil, sejak dini diajarkan tentang nilai-nilai Islam yang paling utama. Agamamu itu menjelaskan tentang keadilan, agama Islam. Agamamu itu menjelaskan tentang rahmah, kasih sayang. Agama Islam itu menjelaskan tentang hikmah, wisdom. Agama Islam menjelaskan tentang kemaslahatan. Maka luar biasa. Hanya sayangnya memang banyak di antara kita sulit menemukan seorang yang mu'allim pada satu sisi, tapi juga murabbi pada sisi yang sama. Karena para ahli bahasa Arab itu membedakan antara taklim dengan tarbiyah katanya. Kalau taklim itu hanya sekedar mengajar, bahasa Arabnya naqlul ma'lumat wal maharah. Dia hanya transfer knowledge, transfer informasi, pengetahuan, dan transfer kompetensi. Murid hanya cuma dikasih pengetahuan. Tapi at-tarbiyah, tarbiyah itu awsa'u nitaq, lebih luas daripada sekedar transfer knowledge, lebih luas daripada sekedar transfer kompetensi. Karena pendidikan adalah pada hakikatnya at-tarbiyah, tujuannya adalah syaklu atau takwinus syakhsiyah as-saniyah, bagaimana kita membentuk pribadi manusia yang unggul. Dan ini Nabi kita adalah contoh yang ideal. Beliau itu muallim tapi juga murabbi, Pak. Beliau itu pengajar dan pendidik. Kalau kita baca hadis-hadis sekarang, saya mau kupas hadis-hadis. Hadis di mana Nabi adalah muallim. Kata Nabi, "Innallaha lam yab'atsni", Allah itu tidaklah mengutus saya sebagai orang yang musyikkan wa mu'assiran. Itu dalam bahasa hadisnya, Masya Allah, Allah kasih lupa saya. Ya, Allah itu tidak mengutus saya jadi orang yang mu'annitan. Maaf, innallaha ta'ala lam yab'atsni mu'annitan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengutus saya sebagai orang yang mempersulit. Tidak mempersulit. Dalam hadis Muslim, kalau tidak salah, atau Bukhari, ya, antara dua lah. Kalau nggak Bukhari, Muslim. Ya, Kiai NU itu emang nggak suka ngapalin nomor hadis, bro. Kemarin saya bareng Ustadz Adi Hidayat, bareng ngisi di Polri. Beliau kan hafal betul nomor hadis itu. Oh, ini luar biasa, hafal katanya. Saya bilang waktu saya bicara di tradisi NU tidak menghafal nomor hadis. Saya jujur nomor hadisnya nggak hafal. Jangankan nomor hadis, saya nomor istri aja nggak hafal, Pak. Ya karena banyak. Nomornya bukan istrinya yang banyak, bukan. Hadis itu kan intinya itu apa? Kata Nabi, "Innallaha lam yab'atsni mu'annitan." Allah itu tidak mengutus saya sebagai orang yang mempersulit. Wa innama ba'atsani mu'alliman wa muyassiran. Ini penting, ini penting. Tapi Allah mengutus saya sebagai muallim, seorang yang mengajar, wa muyassiran, dan mempermudah. Jadi seorang pengajar, muallim, itu filosofinya kalau menggunakan hadis ini, dia harus mempermudah. Bagaimana sesuatu yang sulit mudah dipahami. Itu baru muallim. Tapi Nabi tak cukup sebagai muallim. Hadis-hadis yang menceritakan bahwa Nabi mengajar sahabatnya di masjid sangat banyak. Yang menarik, Nabi adalah pendidik yang mendidik, membangun karakter umatnya, bangsanya di Madinah. Kita bisa bayangkan, orang Madinah itu dulu senangnya ribut, tawuran. Kalau sudah bermusuhan, dendamnya 7 turunan. Antara suku Aus dan Khazraj ribut tak berhenti-berhenti. Nabi datang, dibangun karakter persaudaraan antara penduduk yang ada di Madinah. Islamuhum, baik yang Islam maupun yang non-Muslim. Bahkan yang Islam dipersaudarakan antara Ansor dan Muhajirin. Nah, ini butuh seorang pendidik.
Apa bedanya pendidik dengan pengajar? At-ta'lim wa tarbiyah. Pendidik dibutuhkan seseorang yang memberi contoh, yang dikatakan dalam ayat yang tadi sudah dikutip oleh Pak Menteri, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bagaimana sahabatnya mau tidak tawadhu, nabinya tawadhu, Pak. Sahabatnya mau gagah gitu, sombong, malu. Yang semula kebanggaan kesukuan pemimpin itu dulu kan begitu. Nabi itu ajudan saja tidak punya, Pak. Dalam hadis sahih, seorang wanita yang sedang ada di kuburan menangis. Nabi melewati marra bi imra'atin tabki fi qabrin. Ketika Nabi lewat, Nabi bilang, "Bu, isbiri, sabar ya Bu, sabar ya Bu." Ibu itu nyolot, kata orang sini nyolot, nyaut dia. Diam Pak. Innaka lam tusab bi musibati. Anda tak merasakan seperti yang saya rasakan. Nabi tidak marah. Nabi jalan. Tak lama ibu itu diberitahu, "Bu, ibu tahu nggak siapa tadi yang menasihati ibu?" "Siapa itu?" "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Nangis dia. Lalu datang ke rumah Nabi. Falamma ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falam tajid bawabin. Dia begitu sampai di rumah Nabi bingung, nggak ada ajudannya, Pak. Nggak punya ajudan sama sekali Nabi itu. Ya Allah, nggak punya aspri sama sekali. Ya tidak juga kemudian sekarang sebagai menteri Bapak memberhentikan ajudan, tidak. Ini ya, zaman sudah beda, Ya, zaman sudah beda. Tapi paling tidak walaupun punya ajudan HP dipegang sendirilah minimal gitu. Ada orang yang HP saja tidak, atau apa saja, semua pintu aja minta dibukain. Bagaimana tawaduknya Nabi? Ya Allah, dulu para pemimpin kepala suku itu tak bisa disentuh. Nabi, ini nanti jadi dalil Pak Menteri. Kalau bapak-bapak turun diajak salaman, terimalah salamannya. Walaupun lain jenis. Ini ada hadisnya, bab tawaduk di kitab Riyadhus Shalihin. Wa in kanat amatun min ima'il madinati la ta'khudhu bi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatantaliqu biha haitsu sya'at. Sungguh ibu-ibu, emak-emak di Madinah kalau ketemu Nabi, tangan Nabi ditarik, disajak salaman. Ya Rasulullah, kalau zaman sekarang selfie ya Rasulullah, foto ya Rasulullah. Saya tahu ini menteri ini susah nolak begini deh, Pak. Diajak ke sana, Nabi mengiyakan saja. Kata para ulama, itulah tawaduknya Nabi. Ya, tapi ini jangan dijadikan dalil kalau yang ngajak foto salaman masih muda, Prof Burhan. Kalau yang masih muda harus hati-hatilah gitu ya. Karena dalam hadis ini soalnya yang disebut emak-emak, ima'un min ima'il Madinah. Nah, itulah Nabi. Ketawaduan Nabi, keikhlasan Nabi, kesabaran Nabi, kebersahajaan Nabi, kesederhanaan Nabi langsung dilihat. Makanya waktu itu sahabat disebut kuntum khaira ummah. Kenapa khaira ummah sahabat? Contohnya langsung Nabi. Beliaulah yang membangun karakter sahabat dan penduduk Madinah. Hari ini problem bangsa ini, dan saya pikir problem seluruh bangsa di dunia, adalah beratnya membangun karakter bangsa. Saya tadi sudah disinggung oleh Prof Mukti. Mestinya yang kemarin sekitar hampir 20 hari lalu tak perlu terjadi. Kerusuhan, penjarahan tak perlu terjadi, Pak. Ya masa kemudian kebijakan di DPR harus berubah, harus karena itu dulu. Yang di atas juga mestinya nggak perlu sampai bakar-bakaran lah mestinya. Sedih saya. Karena kalau saya keliling ikut forum-forum, saya beberapa kali ikut forum di OKI ya. Kalau mereka bertemu kami ini, saya dari NU biasanya bareng dengan Mas Imam Daruqutni. Ketika mereka bertemu saya, Indonesia, Masya Allah, Indonesia min aqsyu'ub al-islamiyah fil alam. Dalam bahasa Arab begitu. Kalau diterjemahkan, ya Allah, orang Indonesia itu orang Islam paling lembut di dunia ini ya orang Indonesia. Orang Islam yang paling beradab di Indonesia, di dunia orang Indonesia. Orang Indonesia itu Masya Allah, kalau di Mekah tidak pernah ribut, kakinya keinjek aja nggak pernah marah, Pak. Malah minta maaf sama yang injek. Pak, maaf kaki saya keinjek ya. Di toilet orang digedor-gedor gitu,
Biasanya orang Arab agak gak sabaran, ada orang di toilet, surah haji, surah, nggak marah dia. Soft, rebutan, nggak marah. Mau marah nggak ngerti bahasa Arabnya Pak Dadang. Orang keluar dari masjid ditawarin kudungan, ditawarin sorban, peci, haji, Siti Rahmah, 5 real. Dilihat tangannya, oh 5. Mau nawar 2 real, dia nggak ngerti bahasa Arabnya. Untung dia ingat salat subuh, rok'ataini. Maksudnya riala ini jadi rok'ataini. Untung yang dagang paham. Dia nawar pakai subuh, dikasih maghrib, la. 3 rakaat fardalillahi ta'ala, Allahu Akbar. Jadi kita ini dikenal lembut akhlaknya, baik akhlaknya. Lah kok tiba-tiba kemarin itu di seluruh pemberitaan lihat orang Indonesia bakar-bakaran. Ya Allah. Kebetulan saya 5 hari lalu dari Kediri, Wakil Bupati Kediri itu ketua Fatayat. Ya setelah pengajian maulid dia mendatangi saya dengan ansor. Pak Kiai, Masya Allah sedih, gedung DPR, gedung pemerintah dibakar. Habis OPD itu, 18 OPD. AC-nya itu dibawa Pak. Semua museum dijarah. Berapa potensi kerugiannya Mbak, kata saya. Kediri ini 500 miliar. Kediri. Belum Gerahadi, belum yang lain. Yang sedih ini kan anak-anak kita Pak Menteri, yang saya yakin ini paling SMA ini rata-rata. Itu rata-rata ternyata ini ya wilayah tugasnya Dikdasmen, karena rata-rata anak-anak SMA, SMK itu yang kalau malam minggu motor-motoran itu gampang sekali disulut. Ayo ke sana, ayo ke sana. Ya Allah, diambili semua. Termasuk saya tinggal di Priuk. Beliau tadi nanya saya, tinggal di mana Kiai? Priuk. Tetangga saya di Priuk habis semuanya. Sahroni, habis itu. Ya Allah, ya Allah. Itu saya dari tempat saya mengajar di masjid hanya 250 meter, nggak sampai 200 meter. Sedih saya. Ada juga orang yang sempet-sempetnya kok guyon, Pak Kiai itu Kang Sahroni apa wiridannya, amalannya, sampai semua orang kok rebutan ke rumahnya gitu. Ingin dapat barokahnya kata itu, ngambil barokahnya katanya, semua diambilin sak kulkas-kulkasnya. Lah ini saudara-saudara, karena kita kekurangan pendidik. Dulu ayah saya ketika menitipkan saya di pesantren, beliau tidak menitipkan saya di pesantren yang santrinya banyak, Prof. Ayah saya hanya melihat kiainya. Keliling itu. Kiainya yang ikhlas, yang zuhud dan lain sebagainya, kau di situ. Ternyata pendidikan karakter dimulai dari guru. Nah, dan inilah tugas bangsa ini dan kementerian ini. Semoga insya Allah Prof. Mukti, Bapak Menteri kita, termasuk juga Bapak Fadlizon, Pak Menteri kita, dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahil karim antal karim. Allahumma shalli wa sallim على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم عظيم سلطانك. اللهم سلم ديننا وسلم أولادنا وسلم معيشتنا. اللهم سلم بلدتنا إندونيسيا خاصة وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراءه وعساكره إلى يوم الدين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين وانصر المسلمين في اليمن وانصر المسلمين في العراق وانصر المسلمين في بلدنا إندونيسيا خاصة من بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.